Gue dapat informasi Budi Ari ini sebenarnya juga diminta untuk menghilangkan jejak-jejak digital dari akun Fufafa ini. Salah satunya dengan menghapus cloud-nya Kaskus ya. Ya, sebenarnya sudah terhapus kan, Pram? Tapi kemudian ada reduplikasi di salah satu lembaga yang ya memorinya tersimpan di situ. Nah, itu diminta untuk mengecek lagi. Gitu. Dan exit plan-nya ada yang lain. Belakangan rencana itu kemudian dibaca oleh publik soal munculnya nama Slamet gitu ya sebagai pemilik akun gitu. Dan beberapa orang yang ada di sekitar Jokowi meyakini bahwa ini salah satu exit plan yang tidak dijalankan. Ya udah telat juga lah, netizen kita jago-jago ya. Makanya ketika kita diminta ngulik-ngulik soal Fufafa ya, netizen udah jauh lebih jago ketimbang kita soal-soal begituan lah. Betul. Berbagi tugas lah kita. Berbagi tugas. juga melihat hal saling lain menjaga juga. demokrasi. Betul, yang gak kalah penting. Tapi bagian mereka yang ngutang-ngatik itu juga sebenarnya bagian dari demokrasi juga untuk melihat rekam jejak seorang pejabat dulu bagaimana, sekarang seperti apa ya kan. Hebat sekali dia sampai nomor-nomor juga kan. Terus ada afiliasi-afiliasi sana sini juga dibuat dikulik-kulik semua begitu. Istana sudah tahu siapa yang pertama kali atau siapa sih yang di belakang penyebaran dari akun Fufafa ini? Istana tahu siapa yang terlibat. Lu jangan nanya siapa. Gue nggak nanya siapa. Iya. Tapi kalau sampai sekarang belum diapa-apain, berarti orang kuat dong. Setara mungkin ya. Kuatnya setara. Kuatnya setara. Ya. Oke. Atau mereka berpikir pemerintahan ke depan kan bukan Jokowi lagi menjabat. Tinggal beberapa hari lagi. Kalau mereka ngebuka sekarang takutnya akan berdampak di pemerintahan selanjutnya. Oke, tadi ada upaya dari Jadi Gibran itu dikulik semuanya. Alamatnya, nama istrinya, nama orang tuanya, nomor handphonenya, kemudian sama akun dia Ciliparinya. Menariknya Bang Karni dan teman-teman semua, netizen ini kurang kreatif. Mereka memasukkan nomor handphone itu plus 6289 sekian belakangnya 33. Dimasukkan untuk mencoba kalau ada seseorang yang kemudian ingin melakukan emergency recovering terhadap sebuah akun, biasanya kita ditanya nomor handphonenya dimanapun itu. Dan Kaskus juga menggunakan metode yang sama. Ketika dimasukkan nomor handphone Gibran, ini nomor handphonenya Gibran jelas, muncullah kemudian akun pemulihannya. Akun pemulihannya ternyata @cili_pari. Jadi benar. Nomor handphonenya Gibran, Cilipari terkonfirmasi. Menariknya ketika dua variabel itu dimasukkan, yang muncul apa? Fufafa. Jadi kalau ini sudah sulit terbantahkan. Artinya apa? Ketika nomor handphone dan kemudian akun dimasukkan, munculnya Fufafa. Cuman saya terus waktu itu mengingatkan ke teman-teman, jangan teruskan. Karena kalau teruskan, Anda sudah menyalahgunakan akun orang lain. Bisa kena, bisa Fufafa pada hari ini siapa? Nah itu loh, menurut saya itu persoalannya. Fufafa yang hari ini 99,9% diyakini adalah Gibran. Sebagai Gibran yang notabene merupakan wakil presiden terpilih. Nah dari situ saya coba rumuskan, jangan-jangan rumusan persoalannya begini nih. Gimana Mas? Misalnya Fufafa alias 99,9%-nya adalah Gibran. Gibran ini doyan berkunjung ke situs porno. Kalimat-kalimatnya juga cabul. Nah, pantas pertanyaannya jadi serius begini. Apa sih sesungguhnya orang yang sudah mengalami, sebutlah ketagihan kah itu, kecanduan doyan ya. Addicted, apa sih dampaknya ketika wakil presiden yang semacam itu, setuju saya, berpengaruh terhadap kerja dia. Setuju. Nah, pengambilan keputusan. wakil presiden yang otaknya sudah seperti itu, bagaimana dampaknya terhadap entah itu kebijakan dia, entah itu keputusan-keputusan dia yang akan dihasilkan. Ya itu ahlinya Mas Reza yang menjawab. Itu. Jadi bukan Fufafaan sih, tapi kerisauan kita karena Fufafa hari ini adalah wakil presiden. Jadi sanggup tidak kita ini memiliki seorang wakil presiden 99,9% bernama Gibran aliasnya Fufafa yang otaknya sudah terikat pada pornografi, misalnya begitu. Tidak hanya pornografi, hate speech, kemudian hal yang lain gitu ya. Based on scientific. Dari situ. Orang dan yang juga gini, kecanduan itu apa ya? Nah ini sebenarnya juga bukan, maaf kalau saya agak keluar dari ini dunia nyatanya, bukan dunia mayanya. Dia pernah punya sebuah kafe. Ya, namanya Markobar. Bukan kafe, rumah makan martabak. Martabak Kota Barat. Ya, itu di Solo. Pernah diprotes oleh masyarakat karena di dinding rumah makannya itu dikasih
itu apa namanya Cyclops atau Dajjal. Dajjal. Illuminati. Itu. Artinya aneh gitu loh. Anak ini sering nyerempet gitu loh. Itu dunia nyatanya loh ya. Ini bukan dunia maya. Itu dunia nyatanya. Kita kembali ke masalah pornografi dulu. Ya. Disclaimer, saya tidak memberikan pembenaran apapun terhadap pornografi. Oke, itu jadi yang salah kaprah. Tapi mari kita ingat, Bill Clinton dulu bikin skandal heboh ketika Monica Lewinsky. Nah, kita tahu lah ya terkait Monica Lewinsky. Gak apa-apa kita sebut aja, kita terbuka semua. Waktu itu langsung ada upaya untuk memakzulkan Bill Clinton. Ya. Pertanyaannya, Bill Clinton ini mau kita makzulkan dengan alasan apa ya? Ada dua alasan kenapa publik Amerika Serikat berpikir seorang kepala negara harus dimakzulkan. Pertama, dianggap tidak lagi cakap secara fisik. Artinya mungkin ada keterbatasan fisik yang luar biasa yang membuat dia tidak lagi cakap menjadi kepala negara. Atau alasan moral. Faktanya Bill Clinton tidak jadi impeach, tidak jadi dimakzulkan. Karena luar biasa dibela istrinya. Tetapi halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, luar biasa ya tadi dari bocor alus Tempo dan juga dari Bung Roy Suryo dan beberapa cuplikan video sebelumnya ya. Itu masalah terbongkarnya akun Kaskus Fufu Fafa ya, pura-pura paham atau pura-pura nggak paham ya. Oke lah, memang kalau kita melihat dinamika politik ini ya luar biasa lah ya, banyak sekali ya kejanggalan-kejanggalan, banyak sekali dugaan-dugaan kecurangan segala macamnya, dan banyak yang menyebutkan Gibran tidak layak lah, inilah itulah macam-macam. It's okay sebetulnya karena masyarakat itu yang menilai. Ya, ini pun nanti kalau saya baca komentar ini pasti ada nih penyampaian yang menyebutkan Gibran belum layak. Ya karena Gibran anaknya presiden ya makanya bisa undang-undang dirubah untuk Gibran. Coba kalau kagak, ya mana mungkin Gibran bisa jadi seperti yang sekarang ini. Itulah kebaikan Pak Jokowi. Ya rela mengorbankan reputasinya gitu ya. Rela merubah undang-undang aturan segala macamnya untuk anaknya biar bisa jadi wapres. Ya it's okay lah. Tapi itu melanggar undang-undang teman-teman sebetulnya pada saat itu, makanya dirubah biar tidak melanggar. Harusnya bukan undang-undang yang diubah, orangnya yang diganti gitu ya, Gibrannya yang diganti. Kan lu yang belum layak tuh, ganti aja, banyak yang lebih kompeten gitu ya. Tapi oke lah teman-teman, sudah lama sekali juga, dan kebetulan memang kalau akun Fufafa ini postingannya itu yang sangat luar biasa sekali saya lihat gitu ya. Luar biasa nggak punya otak tuh yang posting gitu. Coba kalau teman-teman lihat postingan akun Fufafa yang mungkin teman-teman lihat ya, banyak loh posting-postingan itu ya, tulisan-tulisan kata-kata itu ya, ada yang ada yang berbau pornografi lah, ada yang menghina tokoh-tokoh nasional lah, ada yang sampai artis-artis lah, banyak lah pokoknya ya. Tapi saya akan coba lihat di sini bagaimana penyampaian dari teman-teman kita. Tentu ini adalah masyarakat Indonesia juga gitu ya. Ya meskipun kerap disebut sebagai netizen. Kalau saja Mas Gibran bukan anak mantan presiden sudah habis karena menghargai Pak Jokowinya, maka beliau seperti aman. Padahal baiknya mundur dan mengaku bahwa beliau tidak pantas jadi wapres walaupun hasil pemilu. Ya kalau Gibran sih sebetulnya pengaruh dari Jokowi sih sebetulnya efeknya gitu ya. Kalau Pak Prabowo ya banyak juga pendukung Pak Prabowo. Ya paling kalau Gibran ya hanya karena mandang Pak Jokowinya saja. Tapi memang banyak yang menyebutkan nggak cocok, belum layak gitu ya. Ya it's okay memang kalau kita melihat secara pengalaman juga gitu ya. Secara prosedural aja nggak memenuhi sebetulnya, tapi diubah aja tuh untuk Gibran gitu. Wajarlah saat ini pengrajin pedang, golok, celurit, dan tombak banjir permintaan. Rakyat siap-siap bergerak membela Bapak Prabowo. Oke, netizen sahabat Tempo memberikan fakta bukan hoax.
Culas sekali anak ini, tanpa wapres Indonesia tetap hidup. Ya memang, ya wakil presiden itu kan hanya kayak sebagai pelengkap lah biasanya yang kita lihat gitu ya. Kita lihat sih seperti itu ya. Makanya banyak tuh yang mengatakan ya Gibran belum layak lah, belum ini lah, belum itu lah, ban serap lah, jadi beban lah, banyak lah pokoknya. Luar biasa juga tuh penyampaian dari komentar-komentar ini gitu ya. Nah kemudian memang masyarakat kita apa deh? Memang masyarakat kita tidak yang udik, tidak yang berpendidikan, semua senang dan mudah dibodohi dan pemuja materi, bahkan kemudian suka jadi penjilat. Banyak juga penjilat-penjilat gitu ya, banyak juga tuh. Ya, kalau memang untuk kepentingan pribadi ya menjilat pun kadang-kadang dilakukan ya. Kadang-kadang yang kita heran itu udah misalkan sebetulnya dalam hati nuraninya sih sebetulnya udah tahu itu salah, udah menyimpang gitu ya, tapi ya udahlah bela aja gitu. Ada juga seperti itu ya, ada aja gitu. Makjulkan Fufu Fafa, anak haram reformasi, merusak tatanan konstitusi dan tatanan demokrasi. Reformasi 98, berantas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Wah, yang sudah mendapatkan bansos permanen akan was-was nih kalau sesembahannya dipecat, mau hidup dari mana lagi? Yang masih tersisa cuma jadi bajar Fufu Fafa. Tangkap dan adili pemilik akun Fufu Fafa yang kontennya tidak beradab. Tangkap dan tangkap. Yaitu posting-postingannya itu nggak beradab memang teman-teman, nggak punya otak. Tadi kan saya sebutkan tuh. Kalau kita melihat tuh, asli memang nggak ada etika sama sekali, nggak punya moral gitu ya, nggak ada adab. Pak Prabowo tidak mungkin tidak tahu beliau punya alat komando dan peralatan yang canggih. Yang kurang ajar adalah orang-orang yang mengelola akun Fufu Fafa tersebut. Padahal jika mau, Pak Prabowo tinggal beri kode, oke, selesaikan. Habis itu orang-orangnya yang punya akun tersebut. Jokowi panik, Gibran supet panik. Ya, Kaisang juga panik bingit. Sopo gawe ngonggo, sopo nundur panen, becik ke titik olo ketoro. Becik disanjung, olo dihukum berat. Sebab presiden bekas anak apa nih? Anak wapres apa nih? Anak ane apa nih? Ya ketum PSI. Maaf ya saya agak janggal membaca. Sorry teman-teman ya, saya lewatkan dulu. Aduh, kasihan deh, keinginan jadi pejabat semua kotor dilakukan, kampret. Ya memang bukan kebetulan sih sebetulnya ya. Saya nggak tahu juga ini udah dirancang skenario atau yang suatu kebetulan udah dirancang sejak awal atau bagaimana, kita nggak tahu juga gitu ya. Tapi kalau merubah undang-undangnya langsung seperti itu mungkin sudah diskenariokan kali ya, sudah dirancang kali ya. Bisa aja tuh kan bapaknya presiden kemarin gitu ya, pamannya ketua MK ya, gokil ya permainan Pak Jokowi ini ya. Makanya orang sekarang banyak tuh dulu yang pendukung Pak Jokowi di garda terdepan, pembela Pak Jokowi, sekarang udah nggak ada lagi tuh, udah paling yang bertahan mendukung Jokowi beberapa orang aja, yang selebihnya yang mendukung dulu, yang jadi garda terdepan membela dan seterusnya, sekarang udah malah mengkritik ya, malah ngata-ngatain Pak Jokowi karena memang merasa ditipu gitu ya. Dulu memang kalau kita melihat Pak Jokowi ini kan tampilannya yang sederhana, dekat dengan rakyat, baik ya, kayak makanya dulu banyak dihina, dihujat, caci maki, diam-diam aja tuh Pak Jokowi gitu ya. Makanya beliau disebut orang sabar ya, luar biasa kesabarannya, hati nuraninya, segala macamnya, dan seterusnya dengan kepolosan, kesederhanaan dan yang lainnya. Banyak masyarakat yang cinta kepada Pak Jokowi dari 2014 sampai sekarang ini saya nggak tahu ya. Tapi kemudian di menjelang akhir masa jabatan 2023 sampai 2024 ini, nah disitulah mulai renggang, mulai
banyak lagi mungkin perilaku atau tindakan politik Pak Jokowi yang tidak sesuai lagi. Dan kemudian makin memanas lagi pada saat adanya pembegalan di MK yang katanya, lalu pada saat pemilu, menjelang pemilu, makin panas. Lalu kemudian di pilkada, makin panasnya lagi tuh di pilkada. Sudah menyelesaikan jabatan, masih endorse, cawe-cawe, sana kemari, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi inilah kenapa Pak Jokowi terus-menerus dibahas gitu ya. Lagi pula kalau kita melihat Gibran memang dulu pernah Pak Jokowi menyebutkan ya belum cocok sebetulnya gitu, tapi ya mau gimana lagi gitu ya, mungkin untuk meneruskan dinastinya atau apa kita nggak tahu juga gitu ya, atau tujuan tertentu ya, sehingga Gibran maju. Dan saya yakin ya itu pasti atas persetujuan Pak Jokowi juga, nggak mungkin Jokowi nggak tahu atau mungkin Pak Jokowi menolak atau nggak setuju, pasti setuju, barangkali didorong juga, kita kan nggak tahu juga di belakang layar gitu ya. Tapi memang bagaimanapun ya kita harus berterima kasih juga ya, dengan kejadian-kejadian ini kita jadi tahu bagaimana sosok karakter seseorang itu seperti itu ya. Dan kepada Pak Prabowo, kepada Presiden Prabowo Subianto, memang ini bukanlah menjadi tugas yang ringan gitu ya, yang diwariskan oleh Pak Jokowi. Banyak sekali persoalan-persoalan, banyak sekali hutang, banyak sekali yang harus dibenahi, dievaluasi dan diperbaiki. Kita berharap itu bisa diselesaikan segala persoalan-persoalan ini, dan kelak nantinya Indonesia bisa damai, bisa rukun, tentram, dan kemajuan bangsa ini bisa menjadi lebih maju ke depan hingga bisa kita merasakan bagaimana Indonesia emas tahun 2045 sesuai harapan dan cita-cita bangsa kita. Itu saja teman-teman, sekali lagi saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI harga mati.